Cerita film kali ini berlatar di sebuah komplek perumahan. Di sana kita diperkenalkan dengan Allison, remaja yang sangat hobi mendesain busana. Hari itu, Allison tiba-tiba mendapat pesan bahwa dirinya diterima di sebuah akademi desain ternama di Paris. Kabar bahagia itu pun langsung diberitahukan kepada orang tuanya, Garrett dan Daisy. Mom, Dad, I made the list. What? Tampak ibu dan anak itu sangat gembira, tapi berbeda dengan sang ayah yang terlihat kurang bersemangat. Garrett ternyata memikirkan tentang biaya sekolah Allison di akademi tersebut yang tentu sangat mahal. Terlebih saat ini kondisi keuangan mereka sangat terbatas. Namun Daisy meyakinkan suaminya kalau mereka bisa memakai uang tabungan pendidikan Allison demi mewujudkan impian putrinya. Their school is super expensive, right? But they're not. We don't have enough. Both have been saving for this. This is her dream. Don't fight me on this. Keesokan paginya setelah jogging di sekitar kompleks, Garrett melihat seorang wanita baru saja membeli rumah di sebelahnya. Garrett ternyata mengenal wanita tersebut. Dia adalah Violet, mantan Garrett di masa sekolah dulu. Violet? Garrett? What are you doing around here? I live right there. Mereka pun terlihat ngobrol asik membahas suasana kompleks. Violet bahkan sempat bernostalgia mengenang masa lalunya bersama Garrett saat remaja dulu. Dan tampak Violet masih menyimpan rasa pada Garrett. Tak lama kemudian Garrett mengenalkan Daisy, istrinya yang baru pulang, kepada Violet. Sebenarnya mereka sudah sama-sama saling mengenal di masa remaja dulu. Tapi keberuntungan memihak pada Daisy yang berhasil memenangkan hatinya Garrett. Violet tampak sedikit cemburu, namun dia menghibur diri dengan bilang kalau saat ini dirinya sudah punya pacar yang jauh lebih baik dan kaya raya. Violet juga mengungkap bahwa dirinya baru saja resmi jadi janda setelah bercerai dengan suaminya. I just got divorced last year. Buat menyambut tetangga barunya, Daisy dan Garrett pun mengundang Violet makan malam. Namun sebelum bubar, Violet meminta foto bareng dulu bersama pasangan suami istri tersebut. Malamnya, Violet pun akhirnya datang memenuhi undangan makan malam itu. Dengan penampilan sangat seksi, dia membawa kue pie buatannya. Di sana Violet berusaha membaur dan menarik perhatian Garrett dan Allison. Profesinya yang terjun di dunia makeover dan busana ternyata menjadi jalan masuknya untuk mendekati Allison. Secara, Allison sangat menyukai dua bidang tersebut. Violet pun menawarkan untuk mengajari Allison makeover asalkan orang tuanya setuju. Dia juga bersedia membayar desain busana yang dibuat oleh Allison. Garrett dan Daisy cukup berterima kasih pada Violet telah mendukung impian putrinya. Namun mereka memberitahu kalau masalah keuangan untuk biaya sekolahnya Allison saat ini masih menjadi perdebatan. She's shortlisted for the fashion program at the Paris. We've barely managed to scrape together enough to pay for her. Allison is going to Paris. Ketika Daisy dan Allison sedang membahas tentang kue pie, tiba-tiba Violet nyeletuk menawarkan diri bersedia mengajari Daisy membuat kue pie yang enak. Apalagi untuk diberikan kepada bosnya, Violet bilang Daisy pasti akan langsung dapat promosi jabatan. Mendengar itu, Daisy pun sangat senang dan langsung mengiyakannya, dan acara makan malam itu pun berakhir. Sebelum pulang, Violet lebih dulu berpamitan sama tuan rumah, termasuk dengan Garrett. Tampak pelukan hangat Garrett membuat Violet seketika itu bernostalgia, bahkan berfantasi sedang begituan dengan Garrett. Namun fantasi itu langsung hancur ketika Violet telah di rumah. Dia justru menyaksikan dari balik jendela, Garrett dan Daisy sedang melakukan hubungan suami istri. Pemandangan itu pun langsung membuat Violet naik darah. Namun Violet sadar kalau dia harus menahan diri dulu. Dan untuk saat ini dia cuma bisa single fantasi saja sambil menyaksikan kekarnya otot-ototnya Garrett. Setelah itu sesuai janji semalam, Violet datang untuk mengajari Daisy membuat kue pie. Sambil menunggu Daisy menyelesaikan pekerjaannya, secara tak sengaja dia melihat ada tulisan password di atas meja. Mengetahui itu hal yang penting, Violet izin kembali ke ruang kerjanya Daisy dengan alasan mengambil bahan kue yang tertinggal di sana. Violet pun memotret beberapa password tersebut dan sepertinya ada rencana lain yang ingin ia lakukan. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya kue pie yang mereka buat akhirnya matang. Daisy berencana akan memberikan satu loyang kecil buat bosnya. Rupanya hal itu sudah diketahui oleh Violet. Dia juga ternyata sudah menyiapkan rencana jahat dari semalam. Violet kemudian sengaja menyuruh Daisy mengambil kotak kue. Sementara dia langsung melancarkan aksinya, menyuntikkan obat ke dalam kue pie yang sudah dia siapkan dari semalam.
Tak ada sedikit pun kecurigaan Daisy sehingga dia siap memberikan kue tersebut kepada bosnya. Sementara si Violet terlihat pergi ke suatu tempat setelah dari rumahnya Daisy. Ternyata dia menemui seorang pria bernama Oliver, pria bayaran yang pernah dia pakai buat menghancurkan rumah tangganya sendiri agar bisa bercerai dengan mantan suaminya. Kini Violet kembali ingin memakai jasa Oliver buat menghancurkan rumah tangga Garrett dan Daisy agar dia bisa merebut Garrett. What the hell are you doing here? I have a job for you. How have you been? Not interested. Awalnya Oliver menolak karena pada kasus sebelumnya Violet nggak bisa menjamin kebebasannya dari penjara. Tapi karena saat ini dia sangat membutuhkan uang, akhirnya Oliver setuju dan menerima bayaran uang muka dari Violet. Oliver akan menjadi konsultan keuangan di perusahaan asuransi gelap yang dibuat oleh Violet. Oliver nantinya akan berganti nama menjadi Russ Rickman dan akan menawarkan asuransi pendidikan karena Violet tahu Daisy sangat membutuhkan uang buat biaya sekolah putrinya. Hi, Daisy. My name is Russ Richmond. May I ask you a few questions about your financial for your child? Child's education. What can you do for me? How about a preliminary meeting at our office? The address and directions are on our website. Okay. Setelah Oliver 2 kali berusaha meyakinkannya via telepon, Daisy akhirnya tertarik. Selain karena tergiur ada produk asuransi pendidikan buat Allison, Daisy juga menilai kalau Oliver alias Russ adalah konsultan keuangan yang sangat profesional. Itu terlihat dari profilnya di website perusahaan. Daisy pun akhirnya mau diajak ketemuan untuk membicarakannya lebih detail. Sebelum bertemu Russ, Daisy lebih dulu menemui bosnya yang bernama Claudia di sebuah kafe. Di sana Daisy langsung disambut kabar bahagia dari Claudia bahwa Daisy mendapat promosi jabatan. Untuk merayakannya, Daisy kemudian menghidangkan kue pie yang dia bawa buat bosnya. Itu adalah kue pie yang sebelumnya telah disuntikan obat oleh Violet. Oh, so good. You've been such an asset to the company. Tak butuh waktu lama, obat itu pun bereaksi, membuat Claudia muntah-muntah dan seketika itu lemas. Daisy yang sangat panik langsung melarikan bosnya ke rumah sakit terdekat. Kejadian itu membuat Daisy marah besar pada Violet. Dia menuduh Violet telah memasukkan sesuatu ke dalam pie tersebut. Violet! Did you put in that pie? Calm down. All I did was show you guys eat the other one. Namun dengan tenang Violet membantah kalau dia tidak mungkin melakukan itu. Dia bilang kalau memang ada sesuatu, Daisy juga pasti akan kena. Karena Daisy juga memakan kue pie tersebut. Violet juga bilang mungkin bosnya punya alergi memakan kue pie sehingga mengalami hal seperti itu. Seketika itu Daisy pun sadar dan terdiam membenarkan ucapan Violet yang dikira masuk akal. Tak cuma malu karena merasa salah paham terhadap Violet, setelah itu Daisy malah mendapat kabar buruk dari pekerjaannya. Gina, anak bosnya, datang membawakan semua barang Daisy. Ternyata hari itu juga Daisy dipecat dari pekerjaannya. Dia dituduh dengan sengaja telah meracuni bosnya. Rentetan masalah yang menimpanya hari itu rupanya membuat Daisy jadi sedikit pusing. Kini dari mana lagi dia akan memperoleh penghasilan? Terlebih dia sudah berjanji pada Allison untuk membiayai sekolah desainnya di Paris. Dalam kebuntuan itu, Daisy akhirnya mengambil keputusan diam-diam. Dia datang ke kantornya Russ untuk menerima tawaran asuransi pendidikan tersebut. Di sana Daisy menyampaikan masalah keuangannya yang sangat terbatas. Namun dia cuma punya tabungan sebesar $75.000 buat pendidikan putrinya. Dia berharap Russ bisa membantunya mengelola uang tersebut buat mencukupi biaya pendidikan Allison selama berkuliah di luar negeri. Sementara di sebuah kafe, secara tak sengaja Garrett bertemu dengan Violet. Terlihat Violet menatap Garrett dengan penuh cinta dan harapan. Sampai akhirnya Garrett pun izin untuk duduk bersamanya di satu meja. Di sana Garrett ingin memberitahu satu hal yang sudah lama dia simpan buat Violet. Dengan penuh pengharapan Violet pun menunggu ungkapan itu. Yang ternyata Garrett cuma mau bilang minta maaf kalau dulu pernah mutusin dia dan lebih memilih Daisy. Something that I've been wanting to tell you for I'm sorry. Sorry I broke up with you after I promised to take you to the Thank you. Hal itu pun membuat Violet sakit hati dan memicu kemarahannya. Dia kemudian menelpon Russ alias Oliver agar segera menyelesaikan tugasnya. Russ pun mengajak Daisy melakukan pertemuan mendadak untuk mendesak Daisy membuat keputusan.
Dalam pertemuan itu, Violet membantu Russ dalam menjalankan misinya. Sampai pada akhirnya, Daisy membuat keputusan akan mendepositkan $75.000 uangnya untuk asuransi pendidikan Allison. Sialnya tak lama kemudian Garrett tiba-tiba muncul di sana. Dia pun mengetahui istrinya secara diam-diam akan mengasuransikan satu-satunya uang tabungan pendidikan putrinya. Hal itu membuat Garrett sangat kesal pada Daisy dan dengan tegas ia tidak setuju itu dilakukan. Dia meminta istrinya menarik keputusannya, namun Daisy menolak karena itu demi pendidikan putri mereka. Situasi di sana pun jadi semakin panas karena perdebatan suami istri tersebut, sehingga Violet menyuruh Russ agar segera pergi dari sana. Malamnya, Violet diam-diam menyelinap memotong selang radiator mobilnya Daisy. Entah apa rencananya kali ini, yang pasti sekembalinya ke rumah dia dikejutkan dengan kemunculan Oliver di sana. What the hell are you doing here? Well, I'll be needing a lot more money. Oliver ternyata ingin meminta bayaran yang lebih mahal setiap kali dia beraksi. Jika Violet menolak, Oliver mengancam akan membongkar kejahatannya selama ini, termasuk akan memberitahu Daisy bahwa Violet masih terobsesi pada Garrett. Mendengar ancaman itu, Violet pun cuma terdiam. Namun setelah Oliver pergi, dia berkata, hidup Oliver nggak akan lama lagi. Keesokannya, tampak Violet mengajari Allison makeover di rumahnya. Tapi hal itu ternyata nggak disukai oleh Daisy. Daisy bilang harusnya Violet izin dulu sebelum mengajari Daisy, karena bagaimanapun dia adalah ibunya. Sebagai permintaan maaf, Violet menawarkan dirinya untuk menemani Allison ke acara peragaan busana selagi Daisy pergi menjenguk bosnya. Your hair and makeup always looks amazing. She's still my daughter. Next time, call me. How can I make it up to you? Setelah Daisy pergi, Violet bergegas kembali ke rumahnya. Dia kemudian masuk ke akun perbankan milik Daisy menggunakan password yang tempo hari dia foto. Violet selanjutnya mencuri uang tabungan pendidikan Allison tersebut dengan mentransfernya ke rekening perusahaan asuransi gelap yang dia buat. Sementara itu, dalam perjalanan mobil Daisy tiba-tiba mengalami mogok. Hal itu disebabkan perbuatan Violet semalam yang memotong selang radiatornya. Di saat yang sama, Allison menelpon meminta ibunya untuk segera hadir di pertunjukan pertamanya. Namun sayang, kondisi itu menjadi penghambat Daisy. Beberapa jam kemudian, Daisy akhirnya pulang. Dia yang sudah capek karena mobil mogok malah dibikin tambah kesal saat menyaksikan suami dan anaknya malah sedang asik bersenang-senang bersama Violet. Emosi Daisy pun meledak, terlebih suami dan anaknya hanya bisa menyalahkan dirinya karena nggak bisa hadir. Dia juga bahkan langsung mengusir Violet dari rumahnya karena terlalu ikut campur urusan rumah tangganya. Tak cuma itu, Daisy juga sangat kecewa sama Garrett karena dia malah ngejar Violet hingga keluar dan memberikan pelukan buatnya. Violet. What's wrong now? What's wrong? Oh, is that all? Oh, was it more important to you to go hug our neighbor? Malamnya, Daisy tiba-tiba menerima notifikasi memberitahu kalau transfer uang sebesar $75.000 ke perusahaan asuransinya Russ telah berhasil. Hal itu pun membuat Garrett jadi marah. Meskipun Daisy membela diri kalau dia tidak pernah melakukannya, tapi Garrett gak percaya sehingga terjadilah pertengkaran yang disaksikan langsung oleh Violet. Saking emosinya, Daisy kemudian berkata kalau dia bersumpah akan membunuh Russ alias Oliver. Keesokan paginya, Violet menelpon Oliver, memintanya datang untuk menerima uang bayaran. Sementara menunggu, dia selanjutnya memasukkan obat ke dalam salah satu kopi yang baru dia beli. Setelah itu, Violet kemudian menemui Daisy sambil membawa 2 gelas kopi tersebut. Violet beralasan kalau dia mendengar pertengkaran Daisy dan Garrett semalam. Untuk itu, dia menawarkan diri untuk menjadi teman berbagi buat Daisy. Karena Violet memasang muka sedih, Daisy pun menerimanya dan mulai berbincang-bincang di ruang tengah sambil meminum kopi tersebut. Di ujung pembicaraan itu, Daisy sempat bilang kalau dia bersumpah akan membunuh Russ alias Oliver jika bertemu. I feel so stupid. I swear I will kill him with my bare hands. Tak butuh waktu lama, obat dalam kopi itu pun bereaksi dan seketika itu membuat Daisy langsung ambruk pingsan. Violet kemudian bergegas membuang kopi yang diminum Daisy dan membagi kopi miliknya yang tidak mengandung obat. Sementara di depan rumah Violet, terlihat Oliver telah datang. Dia menemukan tulisan di pintu yang menyuruhnya untuk ke rumah sebelah, karena Violet ada di sana menunggunya. Ketika Oliver telah di depan pintu, Violet menjawab panggilannya dan menyuruhnya masuk.
Violet beralasan kalau dia sedang mencuci piring. Padahal faktanya dia sudah siap dengan pisau di tangannya. Oliver pun masuk perangkap. Ketika dia mendapati Daisy sedang pingsan, tiba-tiba Oliver pun ambruk tewas ketika di tangan wanita sinting tersebut. Bersamaan dengan itu, Allison tiba-tiba muncul dan berteriak histeris melihat ada kejadian mengerikan di rumahnya. Tak lama kemudian polisi datang melakukan penyelidikan. Semua orang diperiksa, dimintai keterangan, yang mana untuk sementara ini Daisy menjadi satu-satunya orang yang dicurigai membunuh Oliver. Daisy berusaha membela diri, dia bersumpah nggak pernah melakukan perbuatan jahat tersebut sambil menceritakan apa saja yang dia ingat. Sampai akhirnya dia mengingat sebelum kejadian, Violet datang mengajaknya minum kopi. Daisy curiga kalau Violet telah membiusnya dengan kopi tersebut. Daisy curiga kalau Violet lah yang membunuh Oliver. Tapi Violet menyangkalnya, dia malah langsung membahas perkataan Daisy yang bilang kalau Daisy bersumpah akan membunuh Russ jika bertemu. You drugged my coffee! I couldn't finish the conversation. Kill him with my bare hand. Garrett sebagai suami hanya bisa diam, gak bisa berkata apapun, karena dia juga memang pernah mendengar istrinya bilang seperti itu. Daisy pun akhirnya ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Oliver. Polisi juga membawa kopi di gelas itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Semenjak Daisy ditangkap, Violet berupaya menggantikan perannya sebagai istri dan ibu. Selalu saja ada alasan untuk bisa mengunjungi Garrett dan Allison ke rumahnya. Violet selalu membuatkan makanan buat mereka. Dia juga kini selalu ada di tengah-tengah ayah dan anak tersebut dengan alasan buat menghibur mereka. Namun Allison gak sepenuhnya percaya padanya. Dia justru merasa aneh melihat sikap Violet kepada ayahnya. Allison menilai Violet terobsesi dan naksir pada ayahnya. Menyadari itu, dia kemudian mengingatkan Violet dengan berkata bahwa ayahnya nggak mungkin suka sama dia, karena sampai kapanpun ayahnya akan tetap mencintai ibunya meski dia di penjara. My dad still loves my mom. I know that. I understand. Sebelum tidur saat scroll foto-foto pria, Allison gak sengaja menemukan foto pria yang disebut Violet sebagai pacarnya. Anehnya, nama dan status pria itu nggak sama dengan apa yang dibilang oleh Violet. Dari sinilah Allison mulai curiga kalau Violet selama ini telah berbohong. Dia pun langsung memberitahu ayahnya dan menjelaskan kecurigaannya tersebut. Menurut Allison, sejak kehadiran Violet menjadi tetangga, kenapa selalu ada saja masalah yang menimpa ayah dan ibunya. Dia curiga kalau Violet telah merencanakan semuanya untuk menghancurkan rumah tangga ibu dan ayahnya. Sayangnya argumen Allison itu nggak terlalu ditanggepin oleh Garrett sang ayah. Sehingga Allison pun mulai bergerak sendiri untuk menyelidiki semua tentang Violet. Misi penyelidikan Allison dimulai dengan diam-diam menyelinap masuk ke rumah Violet. Setelah berhasil masuk, di sana dia menemukan berkas pernikahan Violet dengan mantan suaminya yang bernama Benson. Tak cuma itu, di sana Allison juga menemukan kartu namanya Russ Rickman, si korban pembunuhan. Disinilah titik terang mulai terlihat. Allison yakin 1000% kalau Violet pembohong dan pasti terlibat dalam kematian korban. Sebelumnya, Violet pernah bilang pada polisi kalau dia tidak mengenal korban. Namun faktanya, Allison menemukan kartu nama korban di lacinya. Artinya dia nggak mungkin nggak kenal korban. Allison kemudian menemui mantan suaminya Violet, yakni Benson. Niatnya ingin meminta informasi tentang Violet, terutama terkait masa lalunya. Awalnya Benson menolak, tapi setelah Allison mengancam akan memecahkan kaca rumahnya, Benson akhirnya menerima Allison masuk ke rumahnya. Di sana Allison akhirnya mendapat banyak informasi tentang Violet dari mantan suaminya tersebut. Ternyata diketahui Violet adalah wanita yang rada sinting. Dia menikah dengan Benson cuma karena harta. Faktanya dia masih sangat mencintai Garrett. Saking terobsesinya pada Garrett, Violet bahkan sempat berusaha membunuh Benson hanya karena ditegur agar berhenti memikirkan Garrett. Benson juga memberitahu Allison kalau pria bernama Oliver juga satu komplotan dengan Violet. Atas alasan itulah, Benson akhirnya mengusir dan menceraikan Violet. Sementara itu terlihat Violet mulai berani terang-terangan menggoda dan mengajak Garrett beradu onderdil. Dia terus berusaha dengan segala cara merayunya sampai akhirnya Garrett sempat terperdaya. Namun beruntung saat itu dering telepon dari Allison berbunyi membuyarkan suasana. Allison memberitahu ayahnya semua kebusukan Violet dari hasil penyelidikannya. Dia mengatakan Violet adalah dalang semua kekacauan tersebut. Dia adalah pelaku yang membunuh Russ alias Oliver.
Violet membuat ibunya pingsan lebih dulu dan kemudian memfitnahnya seolah ibunya adalah pelaku. Allison menyuruh ayahnya agar berhati-hati dengan wanita sinting tersebut. Violet yang gak sadar kedoknya sudah diketahui tetap saja berupaya menggoda Garrett. Sampai akhirnya Garrett pun mulai muak dan mengatakan semuanya dengan nada keras. Allison tracked down your ex. About your obsession with me. Get dressed and get out! I'm calling the police. Namun saat Garrett baru saja akan menelpon polisi, tiba-tiba dari belakang Violet menghantamnya beberapa kali hingga roboh. You monster! I loved you my entire life! You're nothing to me now! Allison yang tiba di sana langsung berteriak histeris menyaksikan ayahnya menjadi korban kekerasan wanita sinting tersebut. Violet kemudian mengambil sebilah pisau dapur dan mulai mengejar Allison hingga ke taman depan, sehingga di sana mereka berdua pun terlibat perkelahian. Violet berhasil menguasai keadaan dan saat akan mencoba menghabisi Allison, beruntung Garrett sudah sadar dan langsung menolong putrinya. What the hell are you doing? Violet akhirnya berhasil dihentikan dan kini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di balik jeruji penjara. Sementara itu Daisy dibebaskan dengan segala tuntutan hukum dan akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Akhir yang bahagia itu semakin lengkap karena Allison ternyata mendapatkan beasiswa gratis dari Akademi Desain di Paris. Pihak kampus memberi penghargaan yang sangat tinggi pada Allison yang berhasil membongkar kejahatan Violet dan menyelamatkan rumah tangga ayah dan ibunya.